KNKT mengonfirmasi bahwa salah satu bagian black box yang ditemukan pada Kamis pagi yang lalu adalah flight data recorder. Proses analisa pun berjalan. Investigator KNKT Oni Suryowibowo menegaskan pihaknya memiliki waktu hingga 1 tahun ke depan untuk menganalisa penyebab jatuhnya Lion Air PKLKP. Meski demikian, pihaknya tetap akan memberikan data-data dan fakta terkait dengan kecelakaan pesawat dalam waktu 1 bulan ke depan. Untuk membahas lebih lanjut mengenai proses analisa dari Kotak Hitam, kita akan membahasnya bersama dengan Alvin Lee, pengamat penerbangan langsung dari Semarang. Pak Alvin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Baik, Pak Alvin, kita bahas dulu mengenai perkembangan yang kemudian kemarin disampaikan oleh KNKT, menyebutkan bahwa meskipun membutuhkan waktu 1 tahun untuk memberikan analisa lengkapnya, tapi dalam waktu 1 bulan, paling tidak akhir November ini akan memberikan data awal. Menurut Pak Alvin, apa yang bisa publik harapkan dari data awal ini? Informasi apa saja, Pak Alvin? Ya, dari data awal ini KNKT akan mengungkapkan secara umum ya runtutan pergerakan pesawat dan kemungkinan atau indikasi umum tentang apa yang terjadi hingga menyebabkan pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Baik. Sudah dipastikan bahwa yang ditemukan adalah FDR, Pak Alvin. Apakah kemudian dari FDR ini bisa ditemukan jawaban dari sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam kecelakaan pesawat Lion Air PKLKP ini, seperti kemudian kenapa penerbangan tidak mencapai ketinggian yang ideal, lalu kemudian apakah menjawab pesawat ini sebetulnya layak terbang atau tidak, lalu kemudian apakah kemudian perbaikan yang dilakukan oleh teknisi sehari sebelumnya sesuai prosedur atau tidak? Bisa menjawab itu, Pak Alvin? Iya bisa, Mas Egan, bahwa pemeriksaan oleh KNKT ini tentunya dari FDR ini akan terungkap kondisi teknis pesawat ya, berbagai parameter sistem di dalam pesawat itu akan diungkap dan kemudian juga dicocokkan dengan misalnya buku dokumen-dokumen perawatan pesawat yang ada di Lion Air, wawancara dengan tim perawatan pesawat di Lion Air. Kemudian kalau nanti sudah ada dari Boeing, tentunya ini juga akan sangat membantu ya. Tentunya akan lebih lengkap apabila nanti setelah ditemukan CVR atau Cockpit Voice Recorder yang akan melengkapi lagi data-data dan situasi dan suasana apa yang terjadi di kokpit, suara-suara yang terdengar dari kokpit termasuk suara mesin atau mungkin ada suara retakan atau ada suara ledakan dan sebagainya. Pak Alvin, sampai hari kemarin CVR belum ditemukan. Seberapa besar kemudian FDR ini bisa menjawab seluruh pertanyaan, Pak? Kalau misalnya skenario terburuk bahwa CVR tidak temukan. Ya, dari FDR itu informasi-informasi teknis ya dari pesawat itu akan dapat diungkapkan. Secara umum sudah dapat memberikan gambar besarnya tentang apa yang terjadi terhadap pesawat tersebut. Baik, Pak Alvin, sebetulnya proses untuk membaca FDR ini kenapa membutuhkan waktu yang cukup lama, Pak? Ini kan kalau diuduh, kalau kata Pak Oni tadi dengan KNKT cuma waktu 2 jam, tapi kemudian waktu untuk membacanya mungkin butuh waktu lebih lama dari itu. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Alvin. Ya, yang direkam FDR ini kan ratusan parameter ya dalam pesawat tersebut, mulai dari kelistrikan, kemudian sistem bahan bakar, pergerakan sistem kendali dan sebagainya, hidrolis dan sebagainya. Nah, setiap parameter ini harus di cross check satu dengan yang lain, kemudian di cross check juga dengan posisi pesawat, apakah belok, menuke atau mendaki dan sebagainya. Bahkan itu kemudian nantinya akan digunakan juga untuk melakukan simulasi pada simulator untuk mengetahui persis apa yang terjadi di sana. Baik, hal apa saja Pak Alvin yang kemudian bisa membuat data FDR ini rusak, Pak? FDR ini dirancang untuk tahan api ya hingga ribuan derajat Celcius, tahan
benturan, tahan guncangan, dan juga tahan air. Sangat kecil kemungkinannya rusak, dan yang dikhawatirkan kalau rusak ini adalah sistem memory chipnya, karena ini kan juga ada elektroniknya ya. Tapi FDR ini sudah dirancang untuk bertahan menghadapi kondisi-kondisi ekstrim seperti itu. Pernah ada sejarahnya tidak sih Pak Alvin bahwa data dari black box ini susah dibaca karena mengalami kerusakan, Pak? Seingat saya belum pernah ketemu sama sekali tidak bisa dibaca, itu belum pernah ada. Oke, baik. Pak Alvin, selain data dari FDR, untuk data sementara begitu ya, data-data apa lagi yang kemudian di luar dari black box yang dibutuhkan dari KNKT untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai kecelakaan ini, Pak? Ya, tentunya KNKT akan melengkapi data-data selain tadi yang saya sebutkan, dokumen-dokumen perawatan dari Lion Air, riwayat pesawat tersebut, kemudian juga riwayat pilot ya. Bukan saja pengalamannya, tapi dalam sebulan terakhir apa yang dia lakukan, catatan 24 jam terakhir. Juga serpihan-serpihan pesawat ini juga akan diteliti untuk memastikan bahwa data yang didapat dari analisis FDR ini sinkron dengan apa yang terlihat dari serpihan-serpihan pesawat, dan tidak tertutup kemungkinan juga jasad korban ini juga diteliti untuk memastikan data yang diperoleh dari analisis ini semuanya sinkron, tidak ada yang bias itu. Baik, mungkin tidak sih Pak Alvin data yang berasal dari maskapai lalu kemudian ketika dicocokkan dengan data dari FDR ini kemudian berbeda? Dari maskapai kan yang muncul tentunya adalah perawatan ya, riwayat perawatan, riwayat kesehatan pesawat itu sendiri untuk melihat apakah ada permasalahan-permasalahan yang berulang, langkah-langkah apa saja yang sudah pernah dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu, dan apakah langkah-langkah perbaikan itu juga sesuai dengan standar, dengan manual. Ini juga akan dilihat dari dokumen-dokumen Boeing. Kemudian ini nanti akan dicocokkan juga dengan kondisi apa yang terjadi di pesawat. Ini biasanya tidak akan bisa lepas satu dengan yang lain. Baik, waktu 1 tahun untuk kemudian melakukan pengumuman begitu ya, semua hasil investigasi ini akan lengkap. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak Alvin kenapa membutuhkan waktu hingga 1 tahun? Ya, yang diukur parameternya itu yang dibaca datanya kan sangat banyak, Mas. Semua harus diteliti, dibaca ulang, kemudian nanti kalau ada dari CVR dicocokkan lagi detik per detik, kemudian pendapat ini kan bukan hanya analis, ini bukan satu orang ya, tapi satu tim, kemudian disimulasikan lagi. Memang prosesnya akan sangat panjang karena tidak boleh sembarangan membaca data ini. Baik, Pak Alvin, bisakah kemudian nanti pada saat pengumuman hasil lengkap dari hasil investigasi ini baik dari black box maupun dari komponen lainnya, informasi nanti akan disampaikan ke publik betul-betul lengkap begitu, betul-betul bisa menjawab semua persoalan dan semua kejanggalan yang ada yang selama ini selalu dipertanyakan dalam kecelakaan pesawat ini, Pak Alvin? Iya, hasil penyelidikan KNKT selalu diumumkan kepada publik dan dapat diakses, bahkan penyelidikan yang lalu pun dapat diakses ya. Ini tujuannya adalah semua pemangku kepentingan, baik itu masyarakat, pelaku industri penerbangan, pelaku industri pesawat terbang, semuanya dapat belajar dari kasus-kasus terdahulu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, hasil ini akan menjadi reference atau rujukan bagi
internasional, tidak hanya Indonesia saja, mengenai apa yang terjadi pada pesawat ini. Kalau memang ada yang kurang terhadap sistem dalam Boeing 737 MAX, Boeing pasti akan menerbitkan edaran tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah yang sama. Dan tentunya